Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Sintiawati, NIM 3040-200125 dari Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Manajemen, Universitas Islam Sultan Agung. Pada kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan tentang retrospeksi pembelajaran guna memenuhi tugas UAS Teknologi Digital Informasi Akademik. Soal pertama, apa yang membedakan video tutorial dengan video pembelajaran lainnya? Video tutorial merupakan rangkaian pembelajaran yang ditayangkan oleh pengajar yang berisi metode-metode atau cara-cara pembelajaran untuk membantu pemahaman terhadap suatu pembelajaran sebagai bimbingan atau bahan pengajaran tambahan kepada sekelompok. Sedangkan video pembelajaran merupakan suatu media yang menyajikan audio atau visual yang berisi materi-materi pembelajaran yang berisi untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran yang diajarkan. Jadi, video tutorial itu metode-metode atau cara-cara pembelajaran. Kalau video pembelajaran itu materi-materi pembelajaran. Soal kedua, proses yang saya lalui dalam pembuatan video tutorial. Yang pertama, menentukan topik. Topik merupakan inti utama yang disampaikan dalam pembuatan video. Topik yang saya pilih ketika UTS adalah cara mengubah background pada aplikasi KineMaster. Saya memilih topik ini karena saya melihat di YouTube dan saya paham, jadi saya memilih topik tersebut. Yang kedua, membuat video. Dalam pembuatan video tutorial cara membuat background pada KineMaster, saya terkendala suara ayam kendaraan dalam perekaman. Oleh karena itu, saya merekam kalau dengan keadaan tenang. Dan dalam pembuatan video yang baik, kita harus bisa menerapkan yang pertama, pastikan pakaian yang sopan atau yang rapi. Yang kedua, intonasi jelas. Yang ketiga, menghindari bahasa asing. Yang keempat, jangan lupa tersenyum. Yang ketiga, melakukan editing. Editing merupakan sebuah proses edit terhadap klip-klip video, seperti menggabungkan video, memberi tulisan-tulisan, menambahkan gambar-gambar, menambahkan lagu, menambahkan stiker, dan lain sebagainya. Tapi, dalam video tutorial saya membuat background yang berbeda pada aplikasi KineMaster. Jadi, langkah pertama editing harus punya aplikasi edit. Saya menggunakan aplikasi KineMaster. Terus, langkah yang kedua harus sudah punya background yang diinginkan. Bisa mendownload di Google. Saya menyarankan background yang dipilih harus hijau agar menyatu pada
background tersebut. Setelah itu, klik background, terus klik kunci chroma, dan jadilah video pada background yang berbeda. Yang keempat, mengupload video. Pada UTS kemarin, saya diberikan 2 pilihan, yaitu mengupload di YouTube atau mengupload di Drive. Dan saya mengupload di YouTube agar banyak orang yang mengetahui dan bermanfaat bagi orang lain. Soal ketiga, kendala-kendala pembuatan video dan cara mengatasinya. Yang pertama, kendala suara kendaraan dan suara ayam yang sangat mengganggu ketika merekam video. Cara mengatasinya, menurut saya, membuat videonya pada malam hari atau pada tempat yang tenang. Yang kedua, terkendala koneksi jaringan ketika mengupload video. Cara mengatasinya, menurut saya, mencari tempat yang sekiranya jaringannya bagus. Soal yang keempat, kriteria pembuatan video yang baik menurut saya adalah: yang pertama, kejelasan video, mulai dari volume yang pas, tidak pelan dan tidak terlalu keras. Yang kedua, video mudah dipahami, artinya penjelasannya urut. Yang ketiga, gambar tidak monoton. Dengan ini, penonton tidak bosan. Oleh karena itu, dibuat semenarik mungkin. Yang keempat, bahasanya mudah dimengerti, tidak menggunakan bahasa-bahasa asing. Soal kelima, 3 ulasan video karya kelas MC2B. Yang pertama, saya memilih video dari bunga. Menurut saya, video yang berjudul Membuat Koleksi Woklet ini mudah dimengerti karena penjelasan dan penyampaiannya sangat runtut dan sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan. Yang kedua, saya memilih video Erna Lulu. Menurut saya, video yang berjudul Cara Memisahkan File PDF menjadi beberapa file ini sangat jelas. Volume suaranya sangat bagus dan pas, dan sangat bermanfaat, dan serta menambah pengetahuan dalam memisah file PDF menjadi beberapa file. Yang ketiga, saya memilih video dari Davi. Menurut saya, video yang berjudul Troubleshooting pada Google Meet ini sangat menarik karena ada kursor berwarna yang dapat mudah dalam memahami. Videonya sangat bermanfaat ketika terjadi trouble ketika kelas online, bisa menggunakan cara dari video Davi. Soal yang keenam, apabila saya diminta membuat video tutorial, maka topik yang saya akan buat adalah membuat video pembelajaran dengan animasi menggunakan aplikasi Zepeto. Karena menurut saya, dengan animasi dalam video pembelajaran akan sangat menarik dan tidak monoton.
Soal ketujuh, apa saja yang perlu disiapkan dan dihindari untuk menghasilkan video tutorial yang baik? Yang pertama, disarankan untuk berpakaian rapi dan dihindari berpakaian mencolok. Yang kedua, disarankan membuat video waktu yang tepat, tenang, dan dihindari membuat video pada saat ramai. Yang ketiga, disarankan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dihindari menggunakan bahasa asing. Yang keempat, disarankan gambar video jelas dan dihindari gambar blur. Motivasi berdasarkan ayat Al-Quran. Saya mengambil surah Al-Alaq ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi alama bil qalam, yang artinya yang mengajarkan manusia dengan pena. Maksudnya, Tuhanmu itulah yang mengajar manusia menulis dengan perantara pena atau alat tulis lainnya. Tulisan ini semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk menyimpan dan menyebarkan pesan-pesan serta ilmu pengetahuan kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.